Siap, Bu. Silakan di-share, Bu, materinya, Bu. Bentar ya, Bapak Ibu, biar kita share dulu. Ini Bu Ifri. Ada yang dari PowerPoint, Bu? Ada Bu, tapi ini dulu Bu, dibacakan nanti masuk ke PowerPoint-nya Bu, karena yang PowerPoint-nya belum, depannya belum kita itu kali. Nggak apa-apa, Bu. Saya baca dari sini aja. Nah, oke, dari sini ya Bu. Terlihat Ibu? Sudah terlihat Bu? Sudah, Bu. Terlihat, Bu, terlihat. Udah jelas. Bisa kita mulai, Bu? Dipersilakan Bu Efri. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu. Kami dari mahasiswa, kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil makalah kami yang berjudul proses terjadinya penglihatan dan gangguan yang mungkin terjadi. Jadi makalah ini disusun oleh saya sendiri, Dr. Junita Manulang, yang kedua Ibu Hartati, yang ketiga Ibu Asnita M. Banjarnahor, yang keempat Ibu Delvi Maria Damanik, yang kelima Ibu Maria Devi Bukit Sintawati, dan yang keenam Bapak Fahri Yuda Prayoga Saragi. Baiklah, mulai dari latar belakang akan dibacakan oleh Ibu Asnita M. Banjarnahor. Silakan Ibu. Baiklah, selamat malam. Saya akan makalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Alat indera adalah alat pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Alat itu adalah reseptor saraf yang sensitif. Dunia luar adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Tujuan penelitiannya adalah satu, untuk mengetahui anatomi dan fungsi indera penglihatan. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme proses melihat pada manusia. Ketiga, untuk mengetahui apa saja gangguan dan hambatan penglihatan. Keempat, untuk mengetahui faktor eksogen dan endogen tunanetra. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya tunanetra. Anatomi dan fisiologi indera penglihatan, yaitu satu, alat tambahan pada mata terdiri dari A. Alis mata, B. kelopak mata, C. bulu mata, dan D. aparatus lacrimalis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Delvi Damanik. Baik, Bu, saya akan melanjutkannya. Bola mata manusia berbentuk bulat, agak pipih dari atas ke bawah. Hal ini disebabkan oleh selama berhubungan sejak bayi, bola mata selalu tertekan oleh kelopak mata atas dan bawah. Bola mata mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar. Bola mata terdiri dari A. selaput atau kornea, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berguna untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. B. selaput pelangi atau iris, adalah bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, atau biru. C.
anak mata atau pupil, yaitu lubang pada tengah iris yang berguna dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. D. Lensa mata dapat menjadi hidung atau pipi, berguna dalam mengatur pembentukan bayangan. E. Selaput koroid, yaitu bagian tengah bola mata yang berupa tipis, di dalamnya terdapat banyak saluran darah berwarna coklat karena banyak mengandung zat warna atau pigmen. Selaput jala atau retina, yaitu bagian terdalam dari bola mata, berguna untuk menangkap bayangan. F. Titik kuning, yaitu daerah yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Hartati. Terima kasih Bu Evi. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika fibrosa, lapisan bagian luar, adalah merupakan suatu jaringan pengikat. 2. Tunika vasculosa, lapisan bagian tengah. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah. 3. Tunika nervosa, lapisan bagian dalam, merupakan lapisan yang terpenting terdiri dari jaringan saraf. Cairan bola mata. Instrumen tersebut harus bening dan tembus cahaya. Media yang bening tembus cahaya ini disebut media refraksi humor aqueous atau cairan yang terletak di depan lensa diproduksi oleh corpus ciliare dibuang melalui Canal of Schleman. Ada 2 macam cairan, yaitu cairan yang terletak di depan lensa, yang kedua cairan yang terletak di belakang lensa. Saraf penglihatan nervus opticus. Nervus opticus dari mata kanan dan mata kiri setelah keluar dari bola mata akan saling bersilangan pada suatu tempat yang dinamakan chiasma opticus. Persilangannya bersifat parsial crossing, hanya nervus opticus bagian tengah yang saling menyilang, sedangkan nervus opticus bagian tepi tidak menyilang. Dari chiasma opticus, saraf opticus atau saraf penglihatan melanjutkan diri sebagai tractus opticus. Secara anatomi fisiologi, tractus opticus berbeda dengan nervus opticus. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Maria. Ibu Maria. Terima kasih. Terdengar jelas suara saya, Bapak Ibu? Saya Terdengar, pakai headset Ibu. ini di sini. Terdengar, Jelas, Bu. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai proses terjadinya penglihatan dan gangguan yang mungkin saja bisa terjadi. Di sini kelainan lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia. Jadi bisa saja mata yang bersifat optis. Yang pertama ini bisa karena kelainan fisiologis, yaitu kelainan itu mungkin saja terjadi pada usia 40 tahun ke atas dan biasanya dinamakan presbiopia, yaitu lensa mata mulai kaku, tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat. Nah, hal ini disebabkan oleh juga kelainan patologis, yaitu kelainan yang tidak selalu terjadi pada setiap orang. Adapun kelainannya seperti miopia, hipermetropia, astigmatis, dan lapisan pigmen pada retina warna hitam dan coklat di lapisan pigmen pada retina manusia dimiliki oleh orang Asia, sedangkan warna biru terdapat pada orang Amerika. Jadi fungsi pigmen pada retina adalah untuk mengurangi
silau karena lapisan pigmen ini bisa menyerap cahaya yang masuk ke mata. Lanjut ke, nah di sini tentang pergerakan bola mata dan ketajaman penglihatan. Untuk pergerakan bola mata, nah bola mata ini dapat digerakkan ke segala arah sesuai dengan keinginan kita, karena pada bola mata terdapat otot-otot pergerakan bola mata. Lalu untuk ketajaman penglihatan atau biasa kita sebut sebagai visus adalah kemampuan mata seseorang untuk melihat suatu benda dengan jelas atau dengan detail dari suatu benda yang dilihatnya. Nah, di sini ada gambar dari mekanisme proses melihat pada manusia ya. Bisa kita perhatikan bersama bahwa proses melihat itu bisa dimulai saat cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Kornea mata, nah dari lapisan transparan di bagian bawah mata, kornea membantu memfokuskan cahaya di mata. Cahaya yang melewati kornea, kemudian melewati pupil, yang merupakan sebuah lubang kecil di tengah iris. Iris mengontrol jumlah cahaya yang masuk dan mengontrol ukuran pupil setelah cahaya melewati iris dan pupil. Cahaya melewati lensa mata. Di situ gambarnya ya Bapak Ibu, bisa diperhatikan nanti. Oke, baik Nah, Ibu, kemudian dilanjutkan ya, oleh Bapak terima Fahri. kasih. Tes. Gangguan atau hambatan penglihatan meliputi yaitu gangguan mata retraktif, 2. Degenerasi makula, 3. Katarak, 4. Infeksi mata, 5. Glaukoma, 6. Penyakit diabetes, 7. Hipertensi, 8. Gangguan saraf dan pembuluh darah, 9. Migran. Next, Lanjut Bu. Bu Hartati. Faktor eksogen dan endogen. Faktor penyebab ketunanetraan dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat kandungan. A. Faktor endogen merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau yang disebut juga dengan faktor genetik. B. Faktor eksogen atau faktor luar. Penyakit yang virus rubella yang menjadikan seseorang yaitu virus rubella mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang tinggi. 2. Kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang. Next, Bu. Menurut Ardi 2012, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tunanetra, antara yaitu 1. Faktor prenatal. Pada faktor ini sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. 2. Faktor postnatal. Kerusakan yang terjadi pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Next, Bu. Ketunanetraan pada saat postnatal juga dapat disebabkan antara lain xerophthalmia, yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Trakoma, yaitu penyakit mata karena virus chlamydia. 3. Katarak, penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga mengakibatkan lensa menjadi keruh. 4. Glaukoma, bertambahnya cairan dalam bola mata.
5. Diabetik retinopati, gangguan yang terjadi pada retina karena diabetes. 6. Macular degeneration, keadaan di mana retina yang baik semakin memburuk. 7. Karena kecelakaan, masuknya benda tajam atau bahan kimia ke dalam mata. Ini nggak usah lagi sepertinya, Pak. Langsung Udah lanjut habisnya, aja. Bu. Next, Bu. Udah. Baiklah, Sekian, sekian Bu. dari Terima kasih. presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 3 sesi ruang pertanyaan. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan bagi yang ingin bertanya seputar dari makalah kami. Baik, saya ingin bertanya dari kelompok 1. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran, Bu. Silakan, Bu. Dengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai anatomi dan mekanisme pada manusia yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Sedikit yang ingin saya tanyakan, yang bisa kita ketahui bersama tentang mata juling. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa itu mata juling? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Kemudian kami lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Saya, Bu, ingin bertanya. Silakan, Pak. Ya, saya Nanang Ardiansah dari kelompok 5. Yang jadi pertanyaan dari saya, apa penyebab kita mengalami gangguan penglihatan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat Pak Nanang. Kami lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Ada Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya, Bu, silakan. Misalnya gini kan, Bu, kita udah ada anak yang udah bukan tunanetra tapi penglihatannya kurang. Apakah ada cara biar penglihatannya nggak tambah parah kayak gitu, Bu? Apakah ada cara untuk mengobati mata atau biar nggak tambah parah matanya? Terima kasih, Bu. Tambah parah atau agar bisa pulih kembali gitu ya, Bu? Setidaknya dia nggak tambah parah, Bu. Misalnya
Berarti masih ada kabur-kabur. ada gangguan penglihatan ya, ya Ibu ya? Iya, Bu. Misalnya aturannya penglihatannya kabur. Kalau nggak diobati malahan jadi buta kayak gitu, Bu. Apakah ada cara kita buat penglihatannya jadi agak agak baik lah begitu, Bu? Baiklah, jawaban pertanyaannya bisa kami terima, Bu. Kami nanti coba menjawab walaupun itu tidak ada kami bahas di dalam makalah kami ya, Ibu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Esra dari kelompok 1 yang akan dipaparkan oleh Ibu Maria. Kepada Ibu Maria, kami persilakan, Bu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Tidak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, Bu, suaranya nggak jelas. Nggak jelas suaranya, Bu. Tidak jelas ya. Bentar. Ya, ya. Dengar ya Ibu ya? Ya. Tes, tes, tes. Terdengar Bapak Ibu? Macet. Hilang zoom-nya. Kontak-kontak Ibu Maria. Mana ini ya? Nggak muncul zoom-nya. Atau bisa diganti sama yang lain. Soalnya Bu Maria kontak-kontak suaranya putus-putus. Baiklah, kami serahkan kepada Ibu Delvi. Baiklah Bu, saya akan mencoba menjawab. Mata juling adalah penyakit yang terjadi saat kedua mata tidak mampu fokus pada benda yang sama secara bersamaan. Seperti ketika satu mata terfokus pada sebuah benda, mata yang satunya dapat mengarah ke dalam, mengarah ke luar, mengarah ke bawah, atau mengarah ke atas. Jadi memang penting kita ya Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan mata. Sebab jika kedua mata kita mengalami gangguan, aktivitas kita pun menjadi sangat terganggu. Parahnya lagi, apabila mata kita sudah tidak bisa dipakai untuk melihat, kita tidak akan bisa produktif seperti sedia kala. Terima kasih.